Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh yang hadir di sini dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengidap kanker stadium 4 dan dalam program kemo, tapi alhamdulillah saya masih bisa hadir di kajian ini. Minggu depan saya dijadwalkan untuk operasi pengangkatan rahim yang kemudian dilanjutkan dengan radiasi dan operasi lanjutan. Mohon advice-nya Ustadz agar saya tetap tenang dan sabar menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya merasa lelah karena sejak 2008 saya juga bolak-balik operasi miom, tumor, dan terakhir jantung. Syukran Ustaz, terima kasih. Hadirin saya ingin ingatkan buat saya pribadi dan kita semua, kalau kita mendengar kondisi beliau dan kondisi penanya yang sebelumnya, apa sunnah Nabi, eh, apa doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca ketika mendengar hal tersebut? Alhamdulillah, alladzi Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita mah bangun tidur jamaah. Ya Allah. Alhamdulilladzi afani mimma betalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga kita, menjaga saya dari ujian yang Allah timpakan kepada dia dan telah membuat kita jauh lebih baik dibanding banyak sekali hamba yang Allah ciptakan. Baca doa tersebut hadirin sekalian. Alhamdulilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian, ingat konsep tadi. Tugas kita adalah berjuang di saat kita sehat dan di saat kita sakit. Dan intinya ketakwaan. Intinya bukan kita sembuh, bukan kita sakit. Hadirin ya Allah muliakan. Anggap saja kita sembuh dari kanker stadium 4. Intinya apa sih? Intinya apa? Kita punya penyakit ganas, penyakit serius. Terus kita sembuh. Intinya apa? Intinya hanya satu. Kita berpindah dari satu sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Itu aja. Itu yang kita obsesikan selama ini. Nggak ada yang berubah. Kita hanya berubah, kita akan merubah sebab kematian. Nggak lebih dari itu. Kalau kita nggak meninggal karena kanker, bisa jadi kita meninggal karena ginjal misalnya, karena jantung. Setelah kemo dan berjuang 15 tahun akhirnya sembuh dari kanker. Senang sujud syukur. Pas pulang rumah sakit, ketabrak motor, mati hadirin. Terus apa intinya? Sembuh hanyalah berpindah dari satu sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Maka isunya adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu poinnya. Dan yang berikutnya sekali lagi ingat hadis yang tadi kita bacakan. Allah yang lebih tahu kondisi kita. Bisa jadi karena kondisi itulah kita dekat sama Allah, kita sujud sama Allah, kita nangis kepada Rabbul Alamin, kita mendekat, kita hijrah. Kalau Allah kasih sehat dari tahun 2008, kita nggak tahu kita berada di kotak maksiat yang mana. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Dan yang terakhir, jangan lupa kembali ke hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika Nabi mengatakan ya wadu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Yang diangan-angankan dan diimpikan oleh orang-orang yang sehat, orang-orang yang nyaman di dunia pada hari kiamat. Hina yu'ta ahlul bala ats-tsawaba, ketika mereka melihat orang-orang yang ditimpa sakit, kesulitan pada saat di dunia, itu mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anna juludahum kanat, mereka berharap andai saja kulit mereka disisir quridat fid dunya bil maqarid. Mereka berharap kulit mereka pada saat di dunia itu disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga kulit-kulit itu terbawa dan terkelupas dan sakitnya luar biasa. Itu harapan orang yang hidupnya sehat walafiat, gak pernah sakit, ketika melihat saudara-saudara mereka yang saat di dunia penyakitan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita kena stadium 4, kena 4A atau kemo habis-habisan atau cuci darah, itu teman-teman kita yang punya badan sehat segala macam akan ngiri sebesar-besarnya pada hari kiamat.
Oleh karena itu parameter bukan ini hadirin. Ini darul bala. Ini adalah negerinya ujian. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.